Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan takuna lana fil jinani kanzan ma'rufa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqamaha manabiral islami ba'da dhuhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awwalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita semua. Walaupun mungkin iman, ibadah dan rasa syukur kita masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berkewajiban selaku khatib, saya mengingatkan diri saya dan mengajak kepada kita semua. Mari kita jadikan momentum Jumat ini sebagai momentum untuk senantiasa menata dan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita senantiasa memperoleh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Di dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Bahwa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang mau berkolaborasi saling menolong antara yang satu dengan yang lain. Mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka mendirikan salat, melaksanakan, mengeluarkan zakat. Mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka itulah golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini secara berturut-turut menyampaikan kepada kita kelompok orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya perlu kita pahami bahwa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah bukan berarti kita terbebas dari tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Karena tantangan dan rintangan bagi manusia mutlak dan merupakan bagian dari sunnatullah yang pasti akan terjadi. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
bahwa sesungguhnya manusia diciptakan akan menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Akan tetapi orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah sudah barang tentu akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari setiap persoalan yang mereka hadapi, baik persoalan pribadi, persoalan keluarga, bahkan persoalan beragama, berbangsa dan bernegara. Orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemenangan atas setiap persoalan yang mereka hadapi dalam hidupnya. Walaupun mungkin persoalan itu tidak selamanya bisa kita nilai secara materi, tidak selamanya bisa kita nilai berdasarkan logika berpikir kita. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebih 900 tahun. Menurut salah satu versi riwayat bahwa Nabi Nuh hanya mendapatkan 11 orang pengikut. Kalau kita mengukur berdasarkan logika materi, berlogika kita berpikir kita hari ini, barangkali kita mengatakan bahwa Nabi Nuh termasuk Nabi yang gagal. Tetapi ternyata kita tidak temukan satupun riwayat dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh adalah Nabi yang gagal. Bahkan Allah mengelompokkan Nabi Nuh dalam kelompok Nabi yang khusus yang hanya diperoleh 5 orang dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib ketahui sebagai Nabi yang ulul azmi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka ayat ini menjelaskan kepada kita orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Yang pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minat. Syarat mutlak yang pertama adalah beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tentu iman yang dimaksud di sini bukan laisa bitamanni wala bitajalli, bukan hanya sekadar angan-angan dan pengakuan kita belaka. Walakin yukawwiru bil qalbi wat tasdiqu bil amal. Iman yang bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang betul-betul tertanam secara kuat dalam hati kita, dan itu dibuktikan dengan amalan kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak semua orang yang mengakui beriman kepada Allah mampu merealisasikan dalam kehidupannya dalam bentuk amalan-amalan kebajikan. Karena itu mutlak yang pertama yang harus kita miliki dalam rangka meraih rahmat dan kasih sayang Allah adalah kita harus beriman kepada Allah dengan iman yang mampu melahirkan amalan-amalan kebajikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah adalah orang yang mau berkolaborasi, saling membantu, saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain. Bersatu bukan berarti kita menafikan perbedaan. Tetapi di balik perbedaan itu kita punya kepentingan bersama dalam rangka membangun agama, bangsa dan negara kita. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kemampuan Rasulullah mengelola perbedaan ketika hijrah ke Madinah. Dari sanalah awal keberhasilan Rasulullah. Kita kenal di sana ada suku Khazraj, ada suku Aus yang sudah beratusan tahun tidak pernah damai. Tetapi di bawah kepemimpinan Rasulullah, kemampuan Rasulullah mengelola perbedaan itu melahirkan sebuah kekuatan besar yang pada akhirnya melahirkan kemenangan besar yang kita kenal hari ini dengan Fathu Makkah, menguasai kembali kota Mekah, merebut kembali ke kota Mekah dari kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Dari mana kekuatan itu? Adalah ba'duhum awliya'u ba'd. Adanya kolaborasi, tolong menolong, kerjasama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Karena itu ketika kita ingin mendapatkan rahmat dan karunia, maka mutlak kita harus punya keinginan untuk bersatu. Dalam arti tidak menafikan perbedaan, tetapi kita punya kepentingan bersama di balik perbedaan itu dalam rangka untuk membangun agama, bangsa dan negara kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah dalam ayat ini,
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar. Ya'muruna bil ma'ruf tidak mutlak harus berdiri di atas mimbar. Seorang pedagang ketika mereka jujur dalam berdagang lalu bisa menjadi contoh bagi yang lain. Bisa jadi itu bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Pengguna jalan ketika kita di jalan raya mematuhi aturan yang ada, bisa jadi itu bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan apapun profesi kita, ketika kita bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain, maka itulah bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar yang insya Allah akan mengundang datangnya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, orang yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wah, ternyata salat bukan hanya sekadar rutinitas kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah. Tetapi lebih dari itu, Allah menjadikan salat ini sebagai sarana komunikasi kita, mengadukan setiap persoalan kita kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Karena itu, persoalan apapun yang kita alami dalam hidup ini, maka Allah mempersiapkan alat komunikasi untuk kita memohon pertolongan kepadanya melalui perintah salat itu. Dan selanjutnya untuk dalam rangka untuk memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah adalah wa yu'tunaz zakah, mengeluarkan zakat. Kalau salat adalah ibadah vertikal antara hamba dengan Tuhannya, maka zakat ini adalah ibadah horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Agama tidak mengatakan orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Tetapi agama mengatakan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Bahkan dalam ajaran agama kita, kewajiban kita kepada Allah dalam kondisi tertentu bisa kita gantikan dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia. Puasa Ramadan misalnya, seseorang yang punya uzur sehingga tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, kewajibannya untuk melaksanakan ibadah puasa boleh diganti dengan membayar fidyah, berbuat baik kepada sesama manusia. Tetapi kewajiban kita kepada sesama manusia tidak bisa kita ganti dengan cara berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting adanya kita bangun komunikasi hubungan kita kepada Allah, tetapi penting juga adanya kita bangun silaturahmi hubungan antara sesama manusia ketika kita ingin meraih rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah yuti'unallaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti kata kita jadikan petunjuk agama Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Maka insya Allah orang-orang seperti inilah ulaika sayarhamhumullah, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang tergolong kepada hambanya yang mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Karena rahmat dan kasih sayang inilah yang akan menjadi kunci mutlak dalam rangka untuk mencapai keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allah ta'ala lil alamin basyiran wa nazira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.